Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Asri. Saya merupakan guru matematika di SMA Negeri 2 Sojol yang letaknya di Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi. Ini merupakan video perjalanan saya menuju ke sekolah, di mana setiap harinya saya memerlukan waktu kurang lebih 30 menit untuk tiba di sekolah. Jarak yang cukup jauh ini dan kondisi jalanan yang banyak terdapat tikungan dan ada di beberapa bagian yang jalannya masih berlubang dan bahkan tidak diaspal, yang merupakan salah satu tantangan yang saya hadapi setiap harinya. Namun, hal ini bukanlah menjadi suatu penghalang bagi saya untuk tidak berangkat ke sekolah, karena tujuan utama saya adalah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dan inilah sekolah saya, SMA Negeri 2 Sojol, yang letak geografisnya berada di daerah perbukitan. Salah satu bentuk profil pelajar Pancasila yang sudah kami terapkan di sekolah yakni berakhlak mulia, di mana kami selalu menyambut kedatangan siswa setiap paginya. Hal ini juga sangat membantu untuk meminimalisir jumlah siswa yang terlambat. P5 adalah singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yaitu kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan karakter pelajar agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan hasil pengamatan, diskusi dengan peserta didik, serta rapat kepala sekolah dengan Dewan Guru, didapatkan bahwa keinginan peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan sekolah, keberanian dalam mengambil keputusan, serta jiwa kepemimpinan sehingga sekolah kami mengambil topik suara demokrasi untuk program P5. Setelah sosialisasi dan pembagian tugas, langkah selanjutnya kami melakukan persiapan seperti pada video. Setelah proses persiapan selesai, langkah selanjutnya kami melakukan proses sortir logistik yang akan didistribusikan ke masing-masing TPS, di mana di sekolah terdapat 3 TPS dan di TPS 1 berjumlah 62 orang siswa yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, TPS 2 45 siswa, dan TPS 3 45 siswa. Selain siswa, kami juga melibatkan kepala sekolah, guru, bahkan staf tata usaha agar terlibat dalam proses pemungutan suara yang kami masukkan ke dalam daftar pemilih tambahan. Pada masa kampanye, ada penyampaian visi dan misi dari calon ketua dan wakil ketua OSIS yang dilakukan dari kelas per kelas. Kemudian selanjutnya ada proses debat kandidat. Dalam debat kandidat ini juga ada proses sesi tanya jawab, di mana kedua paslon akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa maupun guru yang hadir pada saat proses debat kandidat. Tahapan selanjutnya yakni pelaksanaan pemungutan suara. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, semua anggota calon kelompok penyelenggara pemungutan suara terlebih dahulu harus dilantik. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS. Setelah proses pelantikan, semua anggota siap untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya. Ada yang berperan sebagai ketua, anggota, saksi, pengawas, bahkan hansip. Ketua KPPS dibantu anggota dan disaksikan oleh saksi dan PAM TPS mengeluarkan semua logistik yang masih tersegel untuk digunakan pada saat pemungutan suara.
Setelah dikeluarkan dari kotak suara, para anggota juga bersiap-siap dengan tugas masing-masing. Mereka juga mengecek semua logistik yang terdapat dalam kotak suara. Bagaimana saksi? Sudah tahu jumlahnya? Oke. Nanti baru pakai. Kenapa semuanya? Dan inilah proses pelaksanaan pemungutan suara. Siswa yang boleh melaksanakan pemungutan suara adalah siswa yang telah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Selain sebagai fasilitator, saya pun merupakan daftar pemilih tambahan di dalam proses pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ini. Untuk itu, saya pun terlibat pada proses pemungutan suara. Di sini saya mengisi daftar hadir sebelum melaksanakan proses pemungutan suara. Setelah mengisi daftar hadir, saya diberikan surat suara dan langsung menuju bilik suara untuk mencoblos atau memilih calon yang akan saya pilih. Selanjutnya, saya menaruh surat suara di dalam kotak surat suara dan terakhir saya memberikan tinta di jari kelingking sebagai tanda saya sudah memilih. Setelah selesai pemungutan suara, kita langsung lanjut di proses penghitungan suara di hari yang sama. Ketua dan anggota bekerja sama dalam proses penghitungan suara. Hasil perolehan suara dari 3 TPS akan diakumulasi untuk mendapatkan perolehan suara yang real dari 3 TPS untuk menetapkan ketua dan wakil ketua OSIS terpilih periode 2024-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahen Alasan. Saya akan memberikan tanggapan saya mengenai kegiatan P5 kemarin, yaitu yang bertema Suara Demokrasi. Tentunya saya sangat senang mengikuti kegiatan P5 kemarin, karena dari situ saya mendapat banyak pengalaman dan pembelajaran tentang bagaimana demokrasi yang dijalankan di masyarakat. Dan saya berharap untuk kedepannya kegiatan P5 akan lebih baik dan lebih menarik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lisa, halo Bu. Ya, Ibu minta waktu sebentar ya. Ibu mau tanya tentang suara demokrasi kemarin. Boleh? Boleh. Nah, kemarin Lisa di Pilketas berperan sebagai apa? Tugas saya sebagai anggota KPU. Dari yang Lisa lihat, apa saja tugas anggota KPU kemarin? Tugasnya menyiapkan logistik seperti bilik suara, surat pemilih, kotak suara, dan lain-lain. Kemudian, apa tanggapannya Lisa tentang suara demokrasi kemarin? Menurut saya, suara demokrasi kemarin dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Harapannya Lisa ke depan seperti apa? Saya semoga di tema-tema berikutnya dapat berjalan dengan baik. Lebih baik lagi ya? Oke, makasih Lisa ya. Cukup.